Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, tegak, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Selamat siang anak-anak. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Oke, pertama-tama Bapak akan mengabsen dulu. Sebelum Bapak mengabsen, Bapak mau lihat apakah di bawah sorok kalian ada sampahnya? Tidak. Bersih ya? Ya, bersih. Berarti kita menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Oke. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu pada kegiatan siang hari ini. Bintang, Hadir Pak. Sri, Hadir Pak. Mutiara, Hadir Pak. Aurel, Hadir Pak. Vino, Hadir Pak. Wanita, Hadir Pak. Ica, Hadir Pak. Adit, Hadir Pak. Sabelia, Zitilia, Nur, Hadir Pak. Rehan, apa? Kemana Rehan ini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Tidak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Oh, nanti dibilangin sama Rehan ya, kalau dia tidak masuk terus, dia tidak akan naik kelas. Udah berapa hari dia nggak masuk? 2 hari ya. Udah nanti ditanyakan sama Rehan di grup, kenapa Rehan nggak masuk? Nanti dibilangin ya, dicari Pak Yuda. Ya. Siapa? Siapa? Abdan, Hadir, Pak. Blendi, Hadir Pak. Veronica, Hadir Pak. Kafa, Hadir Pak.
Delvin, Deva. Lingga, Deva. Fatma. Oke, berarti yang tidak masuk hanya Rehan. ya, nanti Rehan dibilangin supaya masuk. Kalau tidak ada keterangannya nanti apa? Oke, masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Tentang apa? Norma. Oke, apa itu norma? Norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat atau kelompok orang dalam masyarakat. Oke, mengikat atau sekelompok dalam aturan masyarakat, mengatur tentang tingkah laku kita dalam aturan masyarakat. Coba, Bonita, norma itu ada 4. Sebutkan normanya. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama yang bersumber dari Tuhan, norma kesusilaan bersumber dari hati nurani, norma kesopanan bersumber dari pergaulan, dan norma hukum bersumber dari lembaga yang membuat hukum tersebut. Ya, lembaga dan ibadah yang membuat hukum tersebut. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari. Oke, jadi kita kemarin itu norma 4, agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, hari ini kita akan memasuki materi yang kedua, masih sama babnya, yaitu bab kedua tentang norma dan keadilan. Tapi hari ini kita akan mempelajari bab kedua. Silakan buka buku di halaman 46. Nah, di halaman 46. Oke, halaman 46 itu apa? Materinya, judul materinya? Penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, hari ini kita akan mempelajari arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Norma itu memiliki arti yang penting dalam mewujudkan keadilan tersebut. Oke? Oke, sebelum Bapak ingin memasuki materi ini lebih dalam lagi, ya Bapak ingin mengetahui siapa yang bisa sebutkan 3 aturan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, siapa? Oke, sampai. Pedoman dalam tingkah laku, kegunaan anggota masyarakat, sistem pengendalian dan sosial. Oke, yang pertama itu pedoman dalam tingkah laku dalam masyarakat, ya, yang dimana memuat tentang masyarakat dalam pergaulan. Yang kedua apa lagi, Bel? Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Itu maksudnya apa, Bel? Mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Oke, agar tidak ada kekacauan dan memutuskan ketertiban dalam masyarakat. Yang ketiga apa, Bel? Yang terakhir? Sistem pengendalian sosial, yang dimana maksudnya ialah tingkah laku kita diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Itu 3 fungsi norma atau 3 fungsi aturan dalam masyarakat, ya, dalam masyarakat. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Oke, sebentar. Oke, arti penting norma dan masyarakat. Materinya ini terpelajari. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu ya, kelihatan yang di belakang?
Oke, kelihatan ya. Yang pertama itu dalam hal spiritual bahwa kita harus berperilaku positif, pentingnya norma dan mewujudkan keadaan sebagai bentuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Coba yang kedua baca Adit. Ini depan nih. Mensyukuri pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan dengan jujur sikap sosial. Oke, dengan jujur dan sikap sosial. Yang dalam sikap sosial yang pertama yaitu berperilaku peduli sebagai wujud pentingnya norma dan mewujudkan keadilan dengan integritas. Oke, nomor 2, coba Vino dibaca. Berperilaku tanggung jawab sebagai wujud pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan dengan nasionalisme. Oke, nasionalis. Oke, nasionalisme berperilaku tanggung jawab sebagai wujud pentingnya norma dan mewujudkan keadilan dengan nasionalisme. Oke, yang ketiga yaitu tentang pengetahuan. Coba, oke, Konita. Menganalisis arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan seimbang dengan benar dan baik. Oke, keterampilan yang terakhir yaitu kita masuk keterampilan yaitu coba Saskia. Pendidikan hasil arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan dengan tepat. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari ingat tujuan kita dan nanti pada saat akhir pembelajaran kalian akan menyajikan hasil arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan dengan tepat. Nah, nanti kalian akan dibuat ini sudah dulu dalam kelompok? Sudah, oke. Jadi kita tidak usah bentuk kelompok atau tidak pindah-pindah lagi. Bagus untuk menghemat waktu. Jadi inilah arti penting norma dan wujud keadilan. Nanti kalian akan mempresentasikan, nanti Bapak akan memberikan RAPD-nya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, ini ada kata-kata motivasi dari seorang tokoh di Indonesia dan disebutkan dia ini dulu adalah seorang menteri BUMN pada saat masa periode presiden ke-6. Siapa? Susilo Bambang? Dia pernah mengatakan bahwa setiap orang punya jatah gagal. Ya, setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Oke, yang kuat wanita ketika kita gagal jangan menyerah, masih banyak kesempatan yang ada. Oke, ketika kita gagal, beberapa kali kita gagal, jangan pantang menyerah, karena masih ada kesempatan yang lain. Oke, kita gagal terus tidak apa-apa, jangan pantang menyerah. Misalnya kalian sudah belajar maksimal, tapi tidak ranking 1. Ranking berapa? Ranking berapa? Ranking 2. Maunya ranking berapa kapan? 1. Padahal kapan sudah belajar. Nah, itulah kalau kapan mau belajar terus, nanti dia akan naik ke ranking 1. Oke. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia. Oke. Siapa yang biasanya jadi dirijen di kelas ini? Saskia ya? Untuk kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, silakan dirijen memimpin. Saskia. Oke, semuanya silakan berdiri. Indonesia Raya, di sana aku berdiri, jangan dirimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, mayat
kita bersatu, Indonesia bersatu. Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya bangga jiwanya, bangga kerja untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Oke, Kakak, apa yang kamu rasakan saat menginginkan lagu Indonesia Raya? Merasa bangga dan kita. Oke, merasa bangga terhadap negara kita. Berarti memiliki jiwa nasionalisme. Oke. Berikutnya ada satu lagi video. Video ini tentang motivasi yang berjudul Kertas Juang. Ya, saya saksikan nanti Bapak tanyakan apa hikmah dari video tersebut. Benar. Benar. Oh, Sita. Saya absen dulu ya. Alaisuski, Adam Lewis, Naseh Al Asari, Ricky Hudori, M. Iqbal Gadangan, Menikal, Iqbal nggak ada. Saya apa ya? Ini anak hebat. Ya, Pak. Kamu tahu kenapa kamu hebat? Tahu, Pak. Kamu bermasalah. Nilai kamu jelek. Kamu dicap bagi muridnya nakal. Sampai kapan kamu berubah? Mulai hari ini, kamu berjanji. Kamu berubah. Sanggup? Sanggup. Kelihatan kamu sudah berdoa dan apakah malam ini adalah salah satu keluarga apa saya tidak karena kamu adalah alat destinasi mungkin saya juga akan menjadi
Oke, itulah video tentang motivasi tentang judul Kertas Juang. Apa hikmahnya teman-teman? Oke, coba Veronica. Jika mau berubah lebih baik pasti bisa, tapi harus mempunyai kemauan dan niat agar menjadi lebih baik. Oke, tadi pemerannya atau orangnya yang bernama siapa namanya? Iqbal Gadangan. Ya, Iqbal tersebut awalnya adalah anak yang malas, nakal, bajunya sering keluar. Kalau setiap jam pelajaran dia tadi contohnya membuat pesawat dari ujian, terus dia tidur, bolos. Tapi setelah dia dimarahin sama kepala sekolah, apakah dia ada berubahnya? Ada. Mempunyai niat berubah. Akhirnya pada saat dia ujian mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang sempurna, itu nilai 100. Oke. Intinya kalau kita mempunyai niat, ya mempunyai niat untuk berubah, yang awalnya jadi nakal bisa. Contohnya kayak tadi Iqbal, jadi nakal, setelah dimarahin, akhirnya dia mendapatkan nilai 100, dia belajar. Oke, kita masuk ke materi kita pada siang hari ini. Amati gambar di samping itu gambar apa? Macet. Pernah lihat macet seperti ini di kota kita? Pernah. Di mana? Pada saat kapan? Lampu merah. Lampu merah ya. Tapi apakah semacet ini? Tidak. Dan ini terjadi di kota besar, di kota Jakarta, di kota Indonesia. Ya. Di sini mereka adalah orang yang tidak menaati peraturan. Ya, seharusnya jalur sebelah kanan itu yang banyak motor untuk jalur bus, ya busway atau bus di Jakarta, busway. Kenapa motor bisa di situ? Karena mereka tidak taat aturan. Apakah memberi rasa keadilan untuk bus yang jalan? Tidak. Berarti mereka tidak mematuhi norma dan aturan. Nah, inilah gambarannya. Kalau kita tidak mematuhi aturan norma, itu tidak ada rasa keadilan bagi pengendara yang lainnya. Ikuti aja, antri aja di belakang mobil, masuk tengah-tengah seperti motor tersebut, tengah-tengah mobil. Daripada yang sebelah kanan ini jalan untuk bus Jakarta, tapi digunakan untuk motor. Nah, apakah kalian pernah seperti itu? Tidak. Oke, bagus. Oke, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Tadi yang telah dibilang sama Sabel bahwa ada 3.
Yang pertama itu pedoman dan tingkah laku, yang kedua menjaga kerukunan anggota antar masyarakat, dan yang ketiga sistem pengendalian sosial. Nah, yang pertama itu pedoman dan tingkah laku, bahwa aturan norma itu mengajarkan kita atau mengatur kita dalam bertingkah laku di dalam masyarakat. Nah, di dalam kehidupan sosial kita. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat, karena kita di dalam masyarakat itu beraneka ragam budaya, suku, dan ras. Nah, yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Menjadi sistem pengendalian sosial kita dalam kehidupan di masyarakat. Oke. Nih, arti penting norma dan mewujudkan keadilan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, apa bunyinya Dalton? Pasal 1 ayat 3 apa bunyinya? Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang semuanya diatur oleh hukum. Nah, hukum itu ada dua, hukum tertulis dan tidak tertulis. Oke, pasal 27 ayat 1 coba dibaca Nur. Segalanya negara Kesamaan kedudukannya adalah hukum dan pemerintah wajib mewujudkan netralitas dengan tidak ada kecualian. Oke, menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Berarti semua orang wajib menjunjung hukum, tidak ada pengecualiannya. Ya, semua orang wajib menjunjung hukum, mau dia presiden, mau dia jenderal, mau dia gubernur, semuanya wajib menjunjung hukum. Ya, inilah pelaksanaan norma hukum di negara Indonesia tercantum dalam dua pasal tersebut, pasal 1 ayat 3 dan yang kedua pasal 27 ayat 1, yang maksudnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Oke, arti penting norma dan mewujudkan keadilan. Gambar apakah itu di depan? Gambar penjahat lagi ngapain? Ditangkap. Kenapa dia seperti itu? Melanggar aturan atau melanggar norma. Ya, mungkin dia mencuri, mengambil hak orang lain yang bukan hak dia kata Adit menjudi. Ini benar, karena setiap pelanggaran norma hukum harus didapatkan saksi agar terwujudnya keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum. Ya, misalnya Vino HP-nya diambil, apakah Vino rela? Tidak, pasti Vino tidak rela. Dia akan melaporkan kepada pihak wajib. Akhirnya pihak wajib itu polisi. Akhirnya orang itu seperti gambar tersebut. Itulah salah satu fungsi tujuan hukum, memberikan rasa keadilan, memberikan rasa kenyamanan. Ya. Nah, orang ini adalah salah satu orang yang melanggar hukum. Gambar tersebut ialah yang melanggar hukum. Ini nilai keadilan. Ibaratnya timbangan. Timbangan itu sejajar atau tidak? Sejajar atau tidak? Sejajar. Apakah adil kalau sejajar? Adil ya. Sejajar itu adil. Kalau dia timpang sebelah? Yang namanya timbangan itu harus sejajar, harus seimbang. Sama juga dengan hukum, harus seimbang agar hukum memberikan rasa keadilan. Nilai keadilan itu ada 3. Yang satu itu distributif. Ada yang tahu apa itu distributif? Apa? Yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Dalam arti pihak negara yang wajib memberi keadilan dalam bentuk akan berbagi dalam bentuk kesejahteraan bantuan, subsidi dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Oke, berarti distributif ini antar negara dan warga negaranya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti apa? Negara dengan warga negaranya. Ya,
Contohnya, oke, kakak bilang memberikan bantuan. Bantuannya bisa berupa subsidi, mungkin sembako, pakaian. Nah, itu negara dengan warga negaranya. Itu tentang distributif. Maka benar? Ya, hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Contohnya kesejahteraan, bantuan, subsidi. Oke. Yang kedua, legal. Oke, Veronica. Keadilan legal yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara yang memenuhi keadilan dalam bentuk taati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Legal, hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Contohnya seperti menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi kan antara negara dengan warga negaranya. Sekarang kebalikannya, yaitu warga negara terhadap negaranya. Ya, biar seimbang. Masa negara memberikan bantuan terhadap warganya, tapi warga negaranya tidak ikut mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus seimbang antara warga negara tersebut memberikan bantuan terhadap warga negaranya. Sebaliknya juga nih, warga negara harus bisa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu legal. Satu lagi yaitu tentang komutatif. Komutatif. Apa itu komutatif? Ayo, oke, Mutia. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Oke. Hubungan keadilan antar warga negara satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Contohnya, saya berbagi secara adil. Oke, ini antara warga negara dengan warga negara. Komutatif ya. Yang pertama tadi antara negara dengan warga negaranya. Yang kedua kebalikannya antara warga negara ke negaranya. Nah, yang ini antara warga negaranya dengan warga negaranya juga, satu dengan yang lainnya. Memberikan saling berbagi secara adil. Hubungan keadilan antara warga negara satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Contohnya saling berbagi secara adil. Biasanya apa yang lakukan kalau membagi terhadap teman? Contohnya seperti apa? Makanan. Makanan misalnya es. Ini panjangnya. Kapan baginya? Tengah-tengah atau seperempatnya? Seperempat. Apakah itu adil? Tidak. Salah kakak. Yang adil itu seharusnya setengah-setengahnya. Itu namanya memberikan rasa keadilan. Kita harus adil terhadap warga juga, kita harus adil terhadap teman kita juga. Nah, teman kita lagi butuh nih es, haus, masa kita memberinya seperempat? Kecil dong. Dari segini seharusnya belinya setengah segini, tapi kapan belinya segini? Seharusnya kapan memberinya setengah, memberikan rasa keadilan. Nanti kapan juga seperti itu kok. Kapan minta sama teman kapan diberikan setengah juga. Kalau kapan belinya seperempat, kapan akan dapatkan seperempat juga. Jadi itu ya, itulah 3 nilai keadilan. Yang pertama distributif, yang kedua legal, dan yang ketiga komutatif. Semuanya memberikan rasa nilai keadilan, memberikan rasa keadilan. Yang pertama tadi antara negaranya dengan warga negara. Yang kedua legal, antara warga negara dengan negara. Yang ketiga warga negara dengan yang lainnya. Warga negara dengan warga negaranya. Ya, itulah 3 nilai keadilan yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya. Apakah di sini ada yang mendapatkan beasiswa? Tidak. David dapat? Ya, tidak ada. Ya, kalau seperti itu contohnya masuk ke mana? Kalau misalnya ada beasiswa dari negara, masuknya ke rasa keadilan yang mana? Nilai keadilan yang mana? Distributif. Ya, kita dapat
kita dapat beasiswa dari negara. Kita mendapatkan beasiswa dari negara berarti ada distributifnya. Nilai keadaan distributifnya. Contohnya seperti itu. Paham? Ada yang mau bertanya? Oke, Mutia. Kenapa norma hukum lebih ditaati di masyarakat? Oke, Mutia bertanya, kenapa norma hukum lebih ditaati di masyarakat dibandingkan dengan 3 norma yang lainnya? Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjawabnya? Norma hukum adalah norma yang paling tegas di dunia. Oke, karena norma hukum adalah norma yang paling tegas di dunia. Hukumannya di akhirat apa di dunia? Di dunia. Di dunia. Ya, itu ya Mutia, paham? Sudah dijawab oleh peminta bahwa norma hukum itu adalah norma yang paling tegas di dunia dan hukumannya di dunia. Kalau di Indonesia hukumannya paling tegas, paling berat Penjara seumur hidup atau mati. Nah, hukuman mati ini hukumannya ditembak dan jarak yang dekat. Kepalanya ditembak atau jantungnya ditembaknya. Oke, itu nilai keadilan distributif, legal, dan komunikatif. Oke, sekarang Bapak akan memberikan tugasnya tentang ada 4 gambar. 2 gambar tersebut ialah yang berperilaku positif, 2 gambar tersebut yang berperilaku negatif. Tadi pagi kan sudah dibilang sama Pak polisinya, ya, bahwa kita harus memakai helm. Nah, itu berkaitan dengan tugas kita hari ini. Tugasnya hari ini, nah, Bapak akan membagikan RKPD-nya. Bapak akan membagikan RKPD-nya, dikerjakan secara bersama-sama, namanya tugas kelompok ya. Bapak akan menilai yang rajin, yang aktif dalam kelompoknya. Nanti Bapak akan berkeliling. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 15 menit. Ayo, dikerjakan. Ini. Oke. Yuk, dikerjakan secara kelompok, secara bersama-sama. Nah, di KPD aja itu. Nanti ya. Oke, kelompok 1 apa? Oke. Kelompok 1 berarti kelompok A, ya. Kelompok 2 berarti kelompok B. Kelompok 3 berarti kelompok C. Kelompok 4 berarti kelompok D. Oke. Lebih dekat lagi. Cepat nanti yang ini ya. Nilai ya, sebelum Bapak yang nilai supaya aktif, karena Bapak akan menilai nilai keaktifan di dalam grup atau di dalam kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Berbeda ya antara tugas kelompok nilainya dengan tugas individu.
Satu kelompok satu gambar ya. Satu kelompok satu gambar. Gambar yang negatif, gambar positif kan? Berarti nomor 3. Gambarnya positif kan negatif? Jadi yang ini harus dikerjain. Iya. Yang ini harus dikerjain. Kita coba-nya ini berarti saya melihat ini untuk gambar yang debatnya positif kan? Benar kan gambarnya? Ya, berarti ini yang kedua untuk yang negatif. Ayo. Ya. Gambarnya kamu gambar. Tinggal jauh untuk gambar positif. Untuk gambar C, gambar B dan D. Oke, paham? Nah, kalian dapat yang negatif. Ya, kelompok 1 yang A dapat yang negatif, kelompok C juga yang negatif. Ya, kelompok B dan D yang positif, yang benar. Kelompok yang benar. Ini kan ada banyak positifnya, negatif biar teman-teman tahu. Kalian harus menjelaskan yang negatifnya. Kali ini kelompok yang benar. Sudah? Selesai? Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 1 ini belum kayaknya. Oke, waktu lagi lama waktu kelompok 1 10 menit.
Nah, oke. Bapak akan membacakan atau menyebut cara aturan presentasinya ya. Pertama, kelompok yang pertama itu maju, yang Bapak akan sebutkan siapa kelompok yang mana dulu yang akan maju duluan. Perwakilan aja yang maju. Perwakilan apa mau semuanya? Oke, semuanya ya, biar lebih kompak. Semuanya, biar lebih kompak. Oke, biar lebih kompak semuanya. Nah, terus habis itu silakan ucapkan assalamualaikum dari kelompok berapa. Oke, nanti kelompok yang akan memberikan pertanyaan, tenang, akan Bapak kasihkan nilai juga. Siapa yang ingin bertanya akan Bapak kasih nilai lebih juga. Paham tentang aturan kelompoknya? Paham. Apa? Oke, udah siap maju? Oke, Bapak akan pilih secara random atau acak. Minggu kemarin kan dimulai dari kelompok 1. Oke, karena kemarin kelompok 1 sudah maju duluan, dia berhak untuk memilih kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 saya akan maju. Oke, kelompok 4 dulu. Nanti yang kemana dari kelompok 1? Nanti kalau kelompok 4 sudah maju, kelompok 4 boleh memilih kelompok mana yang maju duluan. Oke, silakan kelompok 4. Kelompok 4 sebentar. Berarti gambarnya 4B. Gambarnya yang Oke, benar ini kelompok 4 yang banyak? Ya. Oke, silakan kelompok 4 presentasi. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan gambar orang mengendarai motor dengan lengkap. Oke, silakan kelompok 4. Oke, silakan dibacakan hasil dari diskusi kalian. Dengan kita mematuhi syarat untuk mengendarai kendaraan bermotor, kita akan menjadi lebih aman karena kita memakai helm setiap kita menaiki motor. Oke, dengan mengendarai motor memakai helm kita akan merasa aman. Oke. Dalam hal positif apa negatif tempat ini? Positif. Oke. Itu presentasi dari kelompok 4. Ada yang ingin bertanya? Oke.
Oke, ada yang mau bertanya tentang nomor 4? Ya, siapa? Ayo, mau mana? Ayo, ada yang mau bertanya? Oke. Ayo, nomor B ada yang mau tanya? Oke, silakan. Nomor B. Mengapa kita harus taat pada peraturan? Oke, yang mau menjawab siapa? Yang mau menjawab siapa? Mbak Mutia. Karena sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi norma yang berlaku untuk menjadi warga negara yang baik. Oke, norma hukum, norma yang berlaku kita harus mematuhinya dengan cara memakai helm. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Pak. Tidak. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Pelita. Kenapa orang kita security kan punya sebuah motor? Ya. Nah, yang penting dia memakai helm seperti apa yang dibilang oleh polisi tadi pagi, Pak Polisi. Apa yang dia bilang tadi? Memakai Hello. dia tidak boleh memakai knalpot yang rombongan atau knalpot yang racing yang semakin gratis ada. Ada yang mau tanya lagi? Kelompok 4. Oke, kita beri aplaus tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan dulu. Oke, kelompok 4 Bapak beri hak istimewa. Mau menunjuk kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo semuanya maju, maju. Ayo. Majulah kau. Ayo, siapa yang mau lagi? Kelompok 1 berarti gambarnya Oke, sebentar, pakai gambar dulu. Tidak ada. Seperti ada gambarnya. Kita pakai gambarnya dulu. Oke, silakan dibuka. Dilanjutkan. Ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil yang kami diskusikan tadi. Oke, ini gambar untuk kelompok 1. Benar kelompok 1 ini gambarnya? Yang A? Benar, Pak. Oke, itu gambar tentang apa? Bang mau tanya. Gambar tentang apa kelompok 1? Menggambarkan kita tidak memaksimalkan. Oke, dia akan mengendarai seenaknya. Yang tidak boleh parkir harus dia parkir. Ya, yang tidak boleh dilewati harus dia lewati. Ya, coba didiskusikan atau dipaparkan apa hasil diskusinya? Apa hasil diskusinya? Gambar nomor 1. Pengendara mungkin tidak berkenan sehingga terjadi kemacetan dan jalan pun menjadi lebih tidak teratur karena tidak memasuki peraturan rambu-rambu lalu. Benar? Tidak teratur jalannya? Benar. Oke. Gambar tersebut positif apa negatif? Negatif.
Negatif. Ya, karena dia tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, ada yang mau bertanya? Oke, kamu berapa kakak? Kelompok C. Kelompok C atau kelompok 3? Silakan. Jelaskan apa akibatnya apabila tidak seperti peraturan yang ada. Seperti pada gambar yang A akan terjadi tidak beraturan dan akan menyebabkan permasalahan. Oke, ada permasalahannya ya? Apa permasalahannya? Oke, terjadi kemacetan ya. Kita lihat gambar itu ada gambar P silang, artinya di dalam parkir. Kenapa dia di situ? Ya, karena dia melanggarnya ya kan, menjadi tidak rapi, menjadi tidak enak dipandang. Apakah enak dipandang? Tidak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Nomor 1. Ya, saya tunjuk kembali. Oke, kelompok 1. Silakan tunjuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan maju kelompok 2. Maju semua. Kan pada dendam itu maju. Oke. Siapa yang ngomong? Manusia. Oke, siapa ayo? Oke, silakan ucapkan salam atau selamat siang, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang keras orang ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan ingin selesai gambar yang berapa? Gambar apa? gambar B Tentang apa gambar B disebut? tentang cara mematuhi gambar B. Kita dapat melakukan perjalanan kaki di zebra cross dengan jalan tanpa rasa takut. Oke, kita lihat di atas di depan gambar yang B, gambar apa itu? Gambar B gambar apa? Apa coba kelompok 2, gambar B gambar apa? Cara memasuki gambar B kita dapat Gambar B yang B itu gambar orang lagi menyeberang zebra cross. Oke, apa hasil diskusi dari kalian? Tentang apa? Hasil diskusinya? Tentang orang yang berjalan di depan atau di zebra cross dengan nyaman dan aman tanpa rasa takut. Itu masuk gambar yang positif apa yang negatif? Positif. Ya, itu masuk gambar yang positif. Oke, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya. Oke, silakan. Sri. Kenapa kita harus taat pada peraturan? Oke, kenapa kita harus taat pada peraturan?
mengatur tingkah laku masyarakat seperti pada gambar untuk mengatur tingkah laku masyarakat di dalam layar. Oke. Udah jelas, Dik? Apa salah? Benar? Salah. Diulangi lagi ya pertanyaannya. Mengapa kita harus taat pada peraturan? Mengapa kita harus taat pada peraturan? Yo, yang lain yang bantu kelompoknya. Bantu kelompoknya, jangan mau diserang oleh kelompok D. Masa kelompok B nggak tahu jawabannya? Masa? Karena sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi norma yang berlaku untuk menjadi warga negara yang baik. Benar? Benar, yaitu karena kita sebagai warga negara Indonesia baik, kita harus mematuhi aturan-aturan atau norma-norma yang dibuat oleh lembaga negara dengan baik, sehingga kita terjamin hidupnya dengan nyaman, enak. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Cukup? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok B nomor 2. Kelompok 2 mau menuju kelompok berapa? Ya, pilihannya hanya satu, yaitu kelompok 3. Tidak ada pilihan yang lain lagi. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok C, kami akan mempresentasikan tentang gambar pengendara motor yang berlawanan arah. Oke, kita lihat gambar yang C. Oke. Itu gambar apa kelompok C? Gambar pengendara motor yang melawan arah. Gambar pengendara motor yang melawan arah itu negatif apa positif? Negatif. Negatif ya. Kita lihat di situ gambar yang negatif. Oke, jelaskan hasil diskusi kalian. Untuk gambar C dapat membahayakan pengendara motor yang lain karena melawan arah dalam hal perjalanan. Oke, karena melawan arah dalam hal perjalanan. Apakah itu ada rasa keadilannya bagi pengendara motor yang lain? Tidak. Tidak. Ya benar apa yang dibilang Bapak. Tidak. Kenapa tidak? Ada yang tahu alasannya? Karena dapat membahayakan. Pengendara lain. Saatnya dia maju, kenapa dia berlawanan arah? Oke, itu tentang kelompok B. Kelompok C. Kelompok C. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Saskia. Apa sanksinya bila kita melanggar aturan seperti pada gambar tersebut? Akan kena sanksi berupa denda atau hukuman penjara. Oke, akan terkena sanksi. Sanksinya itu bisa denda, hukuman penjara, dan kalau dia, ya itu kalau dia selamat ya, kalau dia tidak selamat dia akan masuk rumah sakit. Ada yang mau tanya lagi? Paham? Kelompok A sudah paham? Paham. Kelompok B? Paham. Kelompok C? Kelompok C itu ya? Kelompok D? Paham. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok C. Silakan duduk. Oke, jadi diskusi yang kalian lakukan tadi itu ada 4 gambar. Gambar yang A dan yang D itu gambar yang positif, yang benar. Maaf, gambar B dan D gambar yang positif, gambar yang benar. Gambar A dengan gambar C Negatif. negatif.
Ya, kita bisa lihat bahwa yang pertama itu dia tidak menaati dia tidak menaati peraturan sehingga terjadi kemacetan. Ya, terjadi kemacetan. Seharusnya dia tidak boleh putar balik, dia harus putar balik. Seharusnya dia tidak boleh parkir, dia parkir. Apakah memberi rasa keadilan? Tidak. Tidak memberikan rasa keadilan bagi para pengendara maupun yang lain. Yang B, gambar yang benar, yang positif. Tadi yang A yang negatif. Yang B, gambar yang salah. Gambar yang benar. Yang B, gambar yang benar. Ada motor, ya, ada motor. D itu jalan di zebra cross. Apa fungsi zebra cross? Untuk menyeberang jalan kaki. Motor itu berhenti atau tidak? Berhenti. Ya, berhenti untuk menghormati perjalanan kaki. Ya, yang C, yang negatif lagi nanti. Dia melawan arah. Dia tidak memberikan rasa keadilan kepada pengendara yang lain. Kalau ini terjadi pada kalian, apa yang kalian lakukan? Langsung tidak henti-hentinya ya, langsung tidak henti-hentinya, terus ngomel sambil bilang, woi kenapa salah arah, kenapa lewat situ. Nah, itu kenapa kita seperti itu, kita marah. Kenapa kita marah? Karena tidak memberikan rasa keadilan. Ya, tidak memberikan rasa keadilan. Tidak memberikan rasa keadilan bagi pengendara motor yang lainnya. Yang D, yang terakhir, seperti apa yang dibilang oleh pembina upacara tadi, yaitu Pak Polisi, bahwa kita di setiap mengendarai kendaraan bermotor harus memakai helm, ya, memakai plat, pakai lainnya juga, SIM. Nah, inilah 4 gambar yang bisa kalian analisis, yang setelah kalian analisis apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian tidak kalian lakukan. Tino, Bapak mau tanya, gambar berapa yang harus kamu lakukan? Gambar yang B, apa yang A, apa yang C, apa yang D? D dan D. Ya, benar. Berarti Tino telah berhasil menganalisis gambar yang benar, yaitu gambar B dan gambar D. Yang salah? A dan C. Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita? Bisa. Oke, nanti kalau kalian sudah berusia 17 tahun, sudah memiliki SIM, sudah tahu berlalu lintas dengan baik dan benar, inilah contohnya. Tidak boleh melawan arah, tidak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kalau ada orang yang mau menyeberang di zebra cross, harus kita berhenti, kita hormati dengan tersebut. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan tugas post test. Silakan dikerjakan. Di depan kalian sudah ada laptop, kalian silakan kalian buka. Ya. Hah? Oke, silakan di sini boleh. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu sebelum kita mengajarkan post test, materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan sih. Arti penting norma dan mewujudkan. Arti penting norma dan mewujudkan keadilan. Oke, setelah itu
Apa manfaat yang diperoleh dari materi ini? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Kava. Kita jadi tahu bahwa fungsi norma ada 3 dan negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana semua tindakan maupun pembentukan lembaga negara berbentuk tertulis dan tidak tertulis, dan kita harus menjunjung nilai keadilan. Oke, benar. Kalau kita harus menjunjung nilai keadilan, adil itu harus rata, tidak boleh timpang sebelah. Dan negara kita adalah negara hukum, ya, yang dimana kita juga mempunyai aturan dan harus adil. Oke, setelah itu apa rencana tindak lanjut kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Oke, Muti. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa percaya diri. Menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Muti bisa naik motor? Bisa naik motor. Kalau naik motor pakai helm atau tidak? Oke. Tidak. Kalau Muti naik motor pakai helm. Karena apa? Untuk memberikan perasaan nyaman dan keadilan bagi pengendara motor yang lainnya juga. Ya. Oke. Pertanyaan yang pentingnya terakhir. Bagaimana respon kalian? Senang atau tidak? Menyenangkan dan mengasihkan. Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Setelah itu Bapak akan memberikan soal post test yang akan dikerjakan secara berkelompok. Oke. Ada yang mau internet? Ada yang mau internet? Siapa yang itu? Bentar. Ada yang suka. Oke, silakan buka laptopnya karena kita akan mengajarkan soal post test dalam bentuk quizzes. Sudah pernah pakai quizzes? Sudah. Oke. Sudah ada?
Bisa? Bisa? Kamu ini bisa? Bisa? Nyatatannya? Kamu ini bisa? Iya. Ada yang mau? Bawa apa? Oke, ya. Berarti kamu ini nanti kerjanya di rumah ya. Oke, yang ada HP-nya silakan, atau ada laptopnya udah sama internet, silakan buka Quizizz. Di klik Quizizz seperti Bapak. Bisa? Ya. Tidak usah login. Enter kode ya. Yang udah enter kode. Oke, kodenya ini 686308. Ya, nanti berarti kalian ngerjain di rumah ya. Yuk, 686308. Iya, iya. Saya masukkan. Oh, ini namanya kelompok apa? Kelompok B. Ya, kelompok B. Kelompoknya kelompok C. Kelompok D ya. Oke. Kelompok B, kelompok C, kelompok D. Yang A belum ya? Oke, belum bisa dimulai karena Bapak belum mulai. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Baru masuk kelompok B, kelompok C. Ayo, B. Ada mutiara di kelompok apa? Kelompok D ya. Nah, itu ya hasilnya. Jadi yang belum mengerjakan jadi kerjakan di rumah kelompok A dan kelompok D. Oke, kelompok kosong. Saya kasih kelompok
Oke. Berarti sebentar. Oke, berarti kelompok yang benar semua itu kelompok B. Kemudian untuk kelompok B. Berarti kelompok B itu mengalaminya. Oke, kelompok yang kedua yaitu kelompok C. Oke, 3 benar, 2 salah. Kelompok 4 atau kelompok D hanya benar 1. Kelompok A di rumah ya. Di rumah dijadiin ya. Oke. Kita sudah memasuki yang terakhir. Udah melaksanakan post test. Minggu depan kita akan memasuki materi yaitu tentang perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita akan memasuki materi tersebut. Silakan pelajari ya minggu depan ya. Oke? Bintang, silakan doa. Inilah sekian kerjaan kita pada siang hari ini. Ya, Bapak mohon maaf kalau Bapak dalam hal menyelenggarakan pelajaran